Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali KBM atau pembelajaran bahasa Jepang kita. Walaupun masih dalam keadaan PJJ, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik itu sehat, nikmat sehat dan nikmat ya segala-galanya, mudah-mudahan tetap sehat. Oke, kita lanjut ya. Pelajaran 36 ini dengan judul yaitu Dona Machi Dona Tokoro desu ka? Oke, perhatikan gambar berikut. Apa yang Anda rasakan ketika melihat Borobudur? Kira-kira di manakah daerah ini? Nah, iya, betul sekali. Ini ada di Jawa ya. Nah, ini adalah objek wisata yang ada di Jawa, ya tepatnya yaitu di Jawa Tengah. Seperti kita ketahui, Borobudur adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dalam bahasa Jepang, Borobudur disebut dengan Borobuduru. Jadi diserap menjadi bahasa Jepang, diambil dari bahasa Indonesia, nanti ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Oke. Jadi hari ini materi kita yaitu masih tentang tempat ya. Kita akan mengkondisikan bagaimana ketika kalian melihat Borobudur. Wah, sangat besar pastinya ya. Jadi gimana kesan kalian ketika melihat objek wisata tersebut? Apakah indah, apakah bagus, apakah megah, ataukah terkenalkah? Nah, kesan-kesan tersebut nanti akan kita tuangkan pada pelajaran hari ini. Oke, lanjut ya, slide berikutnya. Tujuan pembelajarannya yaitu seperti biasa, Sensei selalu mengungkapkan menjelaskan tujuan belajar kita hari ini. 1. Kalian dapat menyebutkan nama-nama objek wisata di kota Indonesia. Walaupun di kota Indonesia itu sangat banyak sekali objek wisata, di sini hanya ada beberapa contoh. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi tidak semua diambil. Kedua, mampu menginformasikan kondisi tempat wisata, kota atau negara tertentu. Oke, kita lihat bersama di sini pertama ada, wah pasti udah tahu ya kalau ada gambar pura seperti ini. Ini adalah tempat wisata di Indonesia yang paling terkenal yaitu Bali. Bali dalam bahasa Jepang disebut dengan Bari. Kalian boleh sama-sama mengikutinya. Bari. Lalu di sini ada, wow, ini ada orang naik sepeda di atas perbukitan seperti ini. Kita hanya dapat temui di daerah Bandung yaitu Lembang ya. Dalam bahasa Jepang Lembang disebut dengan Rembang. Rembang. Boleh sekali lagi? Rembang. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu tempat objek wisata di Jakarta yang terkenal juga yaitu Taman Mini. Taman Mini. Oke, next slide. Oke. Yang pertama sebelah kiri ini ada Bunaken. Nah, Bunaken merupakan objek wisata yang ada di Indonesia juga. Ini adalah taman bawah laut ya. Ini sangat terkenal juga. Lalu ada Tobako yang artinya adalah Danau Toba ya. Ini juga terkenal di Medan, daerah Sumatera, dan yang di bawah ini ada Pulau Suribu atau Pulau Seribu. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Pulau Suribu. Lalu ada tempat pemandian air panas atau bahasa Jepangnya biasanya onsen ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sebutkan aja namanya di sini Ciatoru ya. Ada di daerah Bandung juga ya. Oke. Lanjut. Oke, di sini ada kuil yang sangat terkenal yaitu di Osaka, kota di Jepang. Oke, kemudian ada Tokyo. Oke. Nah, Osaka seperti apa? Saya pun belum pernah ke sana. Tapi pasti ya kalau Jepang itu
tempat wisatanya juga indah-indah sama dengan di Indonesia. Oke, lanjut. Kata sifat. Nah, ini dia. Ini adalah kata sifat nanti yang akan berhubungan dengan uh, objek wisata ya. Di sini ada yumeina, yumeina. Nah, kata sifat yang kalian pelajari ini adalah kata sifat yang kedua. Nah, kata sifat yang pertama kemarin ada di pelajaran yang sebelumnya yang akhirannya adalah huruf I ya. Nah, kalau yumeina ini walaupun huruf I tapi kalau di kamus ketemu dengan kata na di sini adalah merupakan jenis kata sifat kedua atau keiosina yang artinya adalah di sini kata sifat kedua ya. Jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat i, keiyoshi i dan keiyoshina, atau kata sifat yang berakhiran huruf i dan kata sifat yang ada na-nya. Walaupun nanti akhirannya i di sini tetap dia bagian dari kata sifat na ya. Kalian bisa lihat nanti kalau di kamus walaupun akhirannya huruf i, nah di sininya di pinggirnya ada na, berarti dia termasuk kata sifat na atau kata sifat jenis yang kedua ya. Yumeina artinya adalah terkenal, Kireina adalah artinya kire artinya cantik, bersih ya. Lalu ada Nigiaka yaitu ramai, Shizuka yang artinya sepi, tenang, Suzushi. Nah, Suzushi ini juga bisa untuk mendeskripsikan tempat yang artinya yaitu Suzushi itu sejuk ya. Tapi ini bukan dari kata sifat na. Ini adalah termasuk dari kata sifat i ya. Kemudian ada machi dan tokoro. Ini bukan kata sifat. Machi artinya kota dan tokoro artinya tempat. Jadi nanti di pola kalimatnya kalian harus bisa membedakan apa itu machi yang artinya kota, apa itu tokoro. Nah, tokoro ini nanti kalian bisa menjelaskan tempat-tempat objek wisata. Sedangkan kalau machi biasanya ya berhubungan dengan sebuah kota. Misalnya tadi ada Tokyo, Jakarta, lalu ada Osaka, ya seperti itu. Nah, kalau tokoro nanti berhubungannya dengan tempat objek wisata seperti Chiatoru, Purausuribu, kemudian Bunaken, Taman Mini itu adalah bagian dari tokoro atau tempat objek wisata. Oke, lanjut. Nah, ini dia pola kalimatnya. Yang pertama, kalian akan merubah kata kerja, kata sifat bentuk na atau keyoshina ke dalam bentuk negatif. Untuk pelajaran yang kemarin 35 kita sudah merubah kata sifat i ke dalam bentuk negatif yang ditambahkan kunai ya. Contohnya oishi menjadi oishi kunai yang artinya oishi enak, oishi kunai tidak enak. Nah, itu kemarin kata sifat i. Nah, sekarang sensei akan menjelaskan bagaimana cara merubahnya ke dalam bentuk negatif untuk kata sifat na ya. Kata sifat na biasanya contoh di sini. Polanya adalah kata benda tempat, partikel wa, kata sifat na, kemudian dewa arimaseng. Nah, kalau bentuk positifnya di sini contohnya nomor 1, Jakarta wa Shizuka desu. Jakarta wa Shizuka desu. Jakarta, Shizuka ini artinya sepi ya. Jakarta wa sepi, sepi seperti itu. Jadi ini menjelaskan kalau Jakarta itu sepi dalam bentuk positif. Nah, ketika dirubah dalam bentuk negatif, desnya ini nanti akan dirubah menjadi dewa arimasen yang artinya bentuk negatif ya. Nanti Jakarta wa Shizuka dewa arimasen atau Jakarta adalah bukan tempat yang sepi. Oke, itu artinya. Jadi di sini bentuk dewa arimasen adalah bentuk pola kalimat ini bentuknya adalah negatif. Oke, kita sekarang rubah lagi ya. Coba contoh yang kedua. Rembang wa Shizuka desu. Lembang tenang atau tenang atau sepi. Oke, kemudian rubah ke dalam bentuk negatif. Rembang wa Shizuka dewa arimasen. Desnya ini rubah ke dalam dewa arimasen. Seperti itu ya. Cara merubah kata sifat na ke dalam bentuk negatif. Oke. Berarti nanti kalau you may des menjadi
Yume dewa arimasen. Oke, lanjut. Bentuk pertanyaannya untuk memastikan. Contoh, Chiataru wa shizuka desu ka? Apakah Chiater sejuk? Sejuk, sepi. Kalau iya, hai shizuka desu. Kalau tidak, rubah ke dalam bentuk negatif. Iye shizuka dewa arimasen. Sekali lagi contohnya, apakah Chiater sepi? Chiatoru wa shizuka desu ka? Kalau iya, hai shizuka desu. Kalau tidak, iye shizuka dewa arimasen. Oke, lanjut. Kemudian ada dua pola kalimat ya. Tadi pola kalimat pertama kalian merubah ke dalam bentuk negatif. Nah, sekarang pola kalimat kedua ini menjelaskan bagaimana cara menjelaskan tempat dan juga menjelaskan sebuah kota itu. Ini kita lihat ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan suatu tempat. Nah, jadi kalian menjelaskan tempat itu seperti apa keadaannya ya. Oke, dilihat kata benda tempat, partikel wa, kata sifat i atau na, ditambah dengan kata benda des. Nah, kata bendanya ini bisa, kalau ini kan kata benda tempatnya ini adalah sebagai tempat yang dijelaskan. Kalau kata benda yang kedua ini nanti bisa diganti dengan maci atau tokoro sesuai dengan yang dijelaskan. Nanti misalnya kata benda tempatnya di sini yang dijelaskan Lembang. Nah, Lembang berarti itu adalah tempat ya, bukan kota. Contoh 1. Menjelaskan tempat di sini. Rembang wa suzushi tokoro desu. Lembang adalah tempat yang sejuk. Oke, itu ya. Itu menjelaskan tempat. Nah, bagaimana kalau menjelaskan kota? Kita ambil misalnya kota di Jepang, Tokyo. Tokyo wa nigiaka na machi desu. Tokyo adalah kota yang ramai. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi menjelaskan tempat, jadi tempat objek wisata. Rembang wa suzushi tokoro desu. Oke. Nah, kenapa sensei yang ini yang nigia kana ada na-nya? Karena dia adalah merupakan kata sifat na. Ketika dimasukkan kalimat bertemu dengan kata benda, na-nya ini kita ajak. Nigia kana machi desu ya, seperti itu. Tokyo wa nigiaka na machi desu. Nah, gitu ya. Lalu terakhir di sini bentuk pertanyaan. Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo kota yang seperti apa ya? Jawabannya di sini adalah nigiaka na machi desu. Seperti di atas ya. Kota yang ramai. Kalau di sininya machi, berarti udah ketahuan ini Tokyo adalah bagian dari kota, maka di sini akan ditaruh lagi machinya. Nigia kana machi des. Oke. Nah, sensei kalau gimana kalau ditanyainnya tempat? Tinggal diganti. Misalnya objeknya Lembang. Rembang wa donna tokoro desu ka? Nah, itu berarti kalian jawabnya di sini pasti ada tokoronya juga ya. Misalnya Suzushi Tokoro desu. Suzushi Tokoro desu. Oke. Tidak ada naknya ya, jadi langsung saja kalau kata sifat i atau kata sifat pertama ketika digabungkan dengan kata benda tidak mengalami perubahan. Suzushi Tokoro desu. Tempat yang tenang. Sejuk. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada tugas buat kalian. Perhatikan gambar berikut untuk tugas tulis yang selanjutnya ya. Oke. Yang kalian lihat di sini adalah taman mini. Oke. Jelaskan keadaannya, ada apa saja di sana. Oke, di sini berarti subjek yang dibicarakan adalah taman mini. Taman mini wa kirei na tokoro desu. Tempat yang indah atau tempat yang bagus. Taman mini adalah tempat objek wisata yang bagus. Nah, di taman mini ada apa saja kalian boleh sebutkan. Yuenchito keong mas no ega kangga arimas. Di taman mini ada
UNC. UNC ini taman bermain ya. Taman bermainnya nih, di sini kan di Istana Boneka ini, di istana ini ada banyak sekali permainan ya. Makanya saya bilang di sini UNC. To Keong Emas. Nah, ini Keong Emas no Eiga Kang. Eiga Kang ini adalah bioskop. Bioskop Keong Emas ga Arimas. Ada taman bermain dan bioskop Keong Emas. Seperti itu. Nanti tugasnya tiap kelas akan beda-beda. Kalian akan saya sajikan gambar. Nah, jelaskan seperti contoh yang ada di sini ya. Itu saja saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih, kalau nggak ngerti bisa diulang-ulang kembali ya. Terima kasih minasang untuk hari ini. Kyo wa kokomade warimashita. Ja arigatou gozaimasu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.